Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Jamal dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang teknik penulisan karya ilmiah dengan judul Pola Asuh dan Komunikasi Orang Tua Terhadap Perkembangan Bahasa Anak. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak diantaranya pola asuh dan komunikasi orang tua, terutama ibu yang membimbing, mengasuh, melatih, dan memberikan contoh bahasa kepada anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan pola asuh orang tua dan komunikasi orang tua terhadap kemampuan bahasa anak di PAUD Raudatul Jannah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi sebanyak 300 anak dan sampel 170 anak dengan menggunakan teknik proporsional random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang pola asuh orang tua merupakan cara orang tua mengarahkan anak. Bagaimana mereka mendidik dan mengajarkan pada anak segala hal. Perkembangan bahasa pada anak sangat dipengaruhi adanya hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak. Terjadinya keterlambatan berbahasa pada anak mengakibatkan anak menjadi sulit bersosialisasi dengan teman sebaya maupun lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan bahasa anak prasekolah usia 4-5 tahun. Pola asuh orang tua yang sesuai dalam mengasuh anak dapat mengurangi terjadinya resiko keterlambatan perkembangan bahasa pada anak prasekolah usia 4-5 tahun. Sehingga orang tua perlu menerapkan pola asuh yang sesuai pada anaknya pada situasi tertentu. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Mengarahkan dan mendikte anak bagaimana harus menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk mengontrol hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Selain itu juga membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, di mana hal ini sangatlah penting dimiliki anak. Anak pun bisa merasa bahwa orang tua mereka tidak menaruh kepercayaan terhadap mereka sehingga selalu diarahkan melakukan hal-hal yang membuat anak merasa rendah diri atau bersalah, seperti menjudge dan menyalahkan. Hal ini tentunya dapat membuat anak merasa tidak dihargai, dicintai, dan berpengaruh terhadap self-esteem anak sendiri. Ketiga adalah pembahasan masalah. Listen in the way you like to be listening. Orang tua diharapkan menjadi role model bagi anak dalam hal mendengarkan ketika anak sedang berbicara. Assume nothing sebaiknya tidak membuat asumsi pribadi. Jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin, sebaiknya dikonfirmasi atau ditanyakan kembali. Complete what they are saying, tidak langsung memotong dan mengejudge anak. Eye contact, hal ini agar anak merasa ia diperhatikan dan didengarkan ketika berbicara. Know when to talk and when not to talk. Memahami situasi dan keadaan, juga pertimbangkan suasana hati anak. Seeing from your children viewpoint. Hal ini bertujuan agar lebih dapat memahami keinginan anak. Drop the expectation. Sebaliknya, berkomunikasilah secara terbuka dan sehat tanpa memiliki harapan mengenai apa yang akan diutarakan oleh anak. Yang keempat adalah rumusan masalah. Komunikasi efektif merupakan hal yang penting dan kompleks bagi semua pihak. Begitu pula dalam hubungan orang tua dengan anak. Penting bagi orang tua menciptakan komunikasi terbuka dan efektif dengan anak demi terciptanya hubungan yang baik. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Antara lain, anak dapat belajar bagaimana berkomunikasi efektif karena melihat yang orang tua mereka lakukan. Dengan komunikasi efektif, anak pun merasa didengarkan dan dipahami sehingga dapat menumbuhkan penilaian positif dan penghargaan terhadap anak itu sendiri.
Hal ini tentunya dapat menumbuhkan kepercayaan dalam diri anak. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif akan menciptakan perasaan tidak berharga atau tidak penting dan tidak dipahami. Anak-anak pun dapat melihat orang tua mereka sebagai sosok yang tidak dapat membantu dan dipercaya. Yang kelima adalah metode pelaksanaan. Anak dari tingkat sosial ekonomi lebih tinggi punya kecenderungan mudah dan berkomunikasi, karena anak sering didorong untuk mengungkapkan perasaannya. Anak juga merasa aman dan terpenuhi jika mengungkapkan perasaan dan keinginannya. Oleh karena itu, tingkat sosial ekonomi merupakan bentuk yang perlu diperhatikan dalam perkembangan kemampuan berbahasa anak. Akan tetapi tidak semua dari anak tingkat sosial ekonomi tinggi, tingkat perkembangan bahasanya lebih panjang dan kompleks. Bahkan sebaliknya, anak yang tingkat sosialnya rendah jauh melebihi banyak kemampuan kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Hal di atas menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan tingkat status ekonomi keluarga menjadi tolak ukur perkembangannya bahasa anak, akan tetapi terikat juga dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di rumah. Pola asuh yang diterapkan pastilah juga berbeda. Ada orang tua yang menggunakan pola asuh demokrasi, otoriter, bahkan permisif, tergantung oleh orang tua anak itu sendiri. Oleh karena itu, hasil dari asuhan anak itu pun akan berbeda. Demikian pemaparan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.